Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarkan, ubahkan kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, amen. Judul khotbah saya hari ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di Matius 28 ayat 19-nya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Kata jadikanlah semua bangsa muridku dalam bahasa aslinya mateteo, yang artinya to be a disciple, to make a disciple. Secara gramatikal, aorist imperatif aktif, yang berarti ini adalah satu perintah, bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan atau perlu didiskusikan lagi. Jadi kita harus pergi dan menginjil. Itu perintah Tuhan. Kita bisa kasih tahu kebaikan Tuhan atas hidup kita kepada semua orang. Kepada tetangga kita pas mungkin nggak sengaja kita ngobrol di depan rumah, ada, ambil kesempatan, setiap kesempatan. Atau kita bisa bagikan mengenai pertolongan Tuhan atas hidup kita kepada keluarga besar kita atau kepada saudara kita ketika mungkin ada acara kumpul keluarga. Kita bisa bagikan tentang Tuhan Yesus dan ajak mereka menerima Tuhan Yesus di kantor kita, di bisnis kita. Bisa kok, kita pinter kok ngomong pas kita mungkin sales atau jualan hal tertentu. Tahu-tahu kita pinter aja tuh jualan. Jadi harusnya kita bisa kalau kita mau. Pada saat kita rekomen satu restoran enak atau satu produk yang bagus, kita pinter tuh rangkai kata yang persuasif, lalu kita tag restorannya, kita tag produknya, kita promosiin, iklanin banyak hal ke banyak orang, tetapi kita kurang mengambil kesempatan memperkenalkan Tuhan Yesus ke banyak orang di setiap kesempatan. Mungkin di caption kita, di sosial media kita, di story kita. Padahal kita bisa kok. Padahal kita bisa, tetapi kita nggak melakukannya. Mari kita bertobat. Mulai jalankan perintah Tuhan. Menginjil itu adalah perintah Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Baptislah mereka dan ajarlah mereka, dalam bahasa aslinya baptiso, didasko. Secara gramatikal, baptiso, baptislah, dan didasko, ajarlah. Mereka itu present participle aktif, yang berarti sebagai murid Kristus, perintah Tuhan itu harus kita lakukan secara terus-menerus, lagi dan lagi. Nah, sebelum kita bisa mengajar, kita harus belajar. Sebelum kita mengajar atau melangkah dalam menginjil, kita harus diajar. Sehingga mari saya ingatkan kembali, mari beribadah. Mari dengarkan firman Tuhan sehingga kita bisa diajar, kita belajar. Jadi kita lebih dimampukan untuk pergi dan mengajar orang lain di circle kita mungkin. Start dari circle kita. Di lingkaran kita yang mungkin belum terjangkau oleh firman Tuhan. Jadi kita harus sadar ya, belajarnya terus-menerus, mengajarnya terus-menerus, membahas firman Tuhan, menginjil dan beribadah, dengar khotbah juga terus-menerus. Bukan kadang iya, kadang enggak, tetapi lakukan lagi dan lagi. Yohanes 14 ayat 1, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kita bisa bicarakan yang enak-enak, bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi saudara. Tapi masalahnya ketika tempat itu siap, apakah saudara tetap menjaga imanmu? Apakah saudara tetap mengerjakan keselamatanmu? Maka yang kita mau bahas adalah hal-hal yang membuat saudara hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan, sehingga otomatis segala sesuatu yang baik yang dari Tuhan itu kita bisa nikmati.
Kita nggak mau bicarakan dari sisi yang enak di kuping, tapi malah nggak akan kesampaian terjadi. Karena api rohani saudara padam. Menjadi satu pembahasan yang sia-sia ketika kita bicarakan Tuhan sedang mempersiapkan rumah bagi kita di sorga. Tetapi sebaliknya kita nggak mau jaga kekudusan. Kita senang dengar firman Tuhan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan rumah bagi kita di sorga. Tetapi sebaliknya kita tidak mau menjalankan perintahnya. Apa jaminannya rumah di sorga itu bagi saudara? Kalau saudara nggak mau jaga kekudusan, kalau saudara nggak mau jaga hidup benar di mata Tuhan, pembicaraan jadi hambar karena sibuk bicarakan hasil tuaian, tetapi tidak diajarkan penabur. Kita nggak mau ambil jalan itu, bicara sorga dan berkat, tetapi malah nggak mengalami berkat dan sorga, karena hidupnya tidak benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Justru ketika yang kita bicarakan adalah mari lakukan perintah Tuhan, mari hidup dalam kekudusan, mari hidup benar. Ketika kita sibuk bicara menabur, bicara kerjakan keselamatan, maka sewajarnya tuaian itu terjadi. Berkat dan sorga ya otomatis menjadi bagian orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Justru kita bukan buang waktu mendengarkan pesan iming-iming, tetapi tidak benar-benar mengalami hal baik itu. Tetapi kita sibuk menyuarakan pertobatan, perbaikan, menabur, jaga hidup benar. Karena di Max in Christ Church kami rindu saudara benar-benar mengalami hal-hal baik yang Tuhan mau berikan bagi hidup saudara. Misalnya, kita bisa sibuk bicara mengenai penelitian dari ZipRecruiter bahwa enak ya, lulusan S2 Master Degree kalau bekerja di Amerika itu kenyataannya penghasilannya sekitar 1,2 miliar sampai 2,2 miliar per tahun pada saat masuk kerja. Kita bisa sibuk bicarakan wah enak ya bisa dapat 2,2 miliar per tahun pada saat masuk kerja di Amerika. Tetapi kita lagi terbuai iming-iming, lagi daydreaming, lagi mimpi di siang bolong. Apakah pada saat kita membicarakan hal itu lalu kita udah benar mendapatkan penghasilan 2,2 miliar per tahun kalau kita kerja dalam satu perusahaan? Itu belum terjadi dan tidak akan terjadi kalau saudara TK, SD, SMP, SMA-nya nilainya jeblok atau hancur. Karena biasanya hanya top students yang diterima di Ivy League universitas di Amerika. Jadi gimana caranya benar-benar mencapai 2,2 miliar penghasilan ketika baru masuk bekerja pada satu perusahaan di Amerika? Jadi caranya adalah pastikan TK, SD, SMP, SMA-nya nilainya harusnya bagus ya, nilai juara, terbaik, top student. Lalu pastikan ambil sarjana S1-nya juga di universitas Ivy League yang terbaik. Sehingga S2-nya ya bisa diterima di universitas top dunia. Selesaikan semua satu persatu, maka barulah saat itu kita berdoa dan ngelamar kerja. Dan kita masuk dalam perjalanan menghasilkan 2,2 miliar per tahun di awal dunia kerja. Padahal belum berbisnis, baru bekerja saja. Nah seperti halnya kalau kita bicarakan berkat, mujizat, sorga, semua yang enak-enak didengar. Apakah ketika kita dengar firman Tuhan indah-indah yang enak didengar mengenai berkat dan sorga lalu kita langsung dapat berkat? Apa kita langsung masuk sorga? Banyak ngomongin sesuatu nggak bikin kita lalu mencapai hal itu. Malah seperti mimpi di siang bolong kalau kita cuma bicara tuaian tapi nggak mau bicara taburan. Akan menjadi pembicaraan yang hampa kalau kita sibuk berharap dapat berkat, mimpi pasti masuk sorga. Tetapi kita menghindari diajar dan diperbaiki supaya hidup kudus, hidup berkenan dan hidup benar. Justru ini no tipu-tipu, nggak iming-iming. Di Max in Christ Church kita mau dampingi saudara dan pastikan saudara maksimal di dalam Kristus. Benar-benar dipersiapkan untuk mengalami hal-hal baik yang Tuhan sediakan. Mari sadari, kalau kita sibuk membicarakan pertobatan dari dosa, kita sibuk ditegur dan diperbaiki untuk hidup benar, hidup kudus, hidup menjalankan perintah Tuhan, maka otomatis kita mengalami hal-hal baik yang memang Tuhan sudah mau berikan bagi murid Kristus, bagi anaknya, bagi orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari bukalah mata kita, sadari bahwa sibuk membicarakan berkat bukan otomatis saudara dapat berkat. Sibuk membicarakan sorga dan yang enak-enak didengar di telinga bukan berarti saudara pasti masuk sorga. Tetapi sebaliknya, mari mengerti apa yang sebenarnya menolong saudara untuk benar-benar mengalami hal-hal baik yang Tuhan sediakan.
Yang benar menolong dalam mencapai hal baik itu adalah ketika kita benar membicarakan dan menjaga baik kondisi pertobatan hidup saudara. Mari bicarakan perintah Tuhan yang harus kita jalankan. Maka hasil atau tuaian ya harusnya pasti ada. Ketika ada yang ditabur, mari kerjakanlah keselamatanmu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kondisi kerohanian saudara? Apakah saudara masih berapi-api, excited menunggu waktu ibadah? Lalu setelah Kristen cukup lama, apakah saudara sudah menjalankan perintah Tuhan? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana Tuhan berada, di situ pun kita berada. Kita mesti sadar bahwa karakteristiknya Tuhan, pribadi Tuhan itu melayani, memberi, berkorban, penuh kasih. Sehingga akan nggak nyambung kalau kita mau berada di mana Tuhan berada, tetapi kita tidak membiasakan diri kita melayani, memberi, penuh kasih, dan berkorban. Karena kita pun nggak akan betah berada bersama Tuhan yang kudus kalau kita bukan pribadi yang kudus. Kita nggak akan betah berada bersama Tuhan yang melayani, memberi, berkorban, dan penuh kasih kalau kita bukan pribadi yang melayani, memberi, berkorban, dan penuh kasih. Kayak lu tuh bukan circle gue, nggak cocok. Cara hidupnya, gaya hidupnya nggak cocok sama kamu. Kalau kita terbiasa hidup di dalam dosa, hidup semaunya, hidup egois, hidup dipenuhi dengan banyak keinginan, mau ini, mau itu, maka surga bukan circlemu. Bukan surga tempat yang nyaman bagimu, karena di surga adalah tempat yang kudus. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, belajar untuk jalankan perintah Tuhan, pergi dan jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Kita bisa kok kalau kita mau. Mari ajarkan orang-orang lain untuk hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa baca firman Tuhan atau belajar terus-menerus sebelum kita mengajar. Dan jalankan perintah Tuhan terus-menerus, setia sampai akhir. Izinkan saya berdoa bagi hidup saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, saya rindu Tuhan ada kebangkitan rohani, ada yang tidur bangkitlah. Biarkan setelah mendengarkan ibadah ini, Tuhan, mendengar khotbah ini, Tuhan, ada satu api yang baru, semangat yang baru, ada satu urapan yang baru, membangkitkan yang tertidur, rohani yang tertidur dibangkitkan, bangunlah. Dan kami percaya Tuhan, kami disadarkan bukan hanya Kristen begitu saja, tetapi kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Kami mau menjalankan perintah Tuhan. Go and make disciple. Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Sehingga kami dimampukan bergerak dari posisi nyamannya kami, sehingga kami yang mungkin yang gak biasa bicara, Tuhan urapi, bisa berbicara, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, mampukan kami menjalankan perintah Tuhan, setiap perintah Tuhan, setiap harinya Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat-Mu, kami serahkan setiap pelayan Tuhan-Mu di Max in Christ Church Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau ada untuk setiap kami, Kau lindungi, bahkan Kau limpahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In Jesus name we pray, amen. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.